Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait evaluasi dari sistem surveillance. Jadi, pelaksanaan sistem surveillance juga memerlukan evaluasi untuk melihat apakah sistem surveillance sudah berlangsung dengan baik atau masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan ya. Jadi evaluasi ini penting untuk dilakukan. Jadi evaluasi dari sistem surveillance adalah penilaian periodik dari perubahan dalam hasil yang ditargetkan. Jadi misalnya ada hasil-hasil yang sasaran yang ditargetkan yang dapat dihubungkan dengan sistem surveillance dan respon. Jadi evaluasi yang dimaksudkan adalah untuk melihat perubahan dalam luarannya atau target hasil dari sistem surveillance dan juga responnya. Jadi untuk melihat sejauh sebaik apa atau ada beberapa kekurangan dari sistem surveillance yang sudah berjalan ya. Jadi biasanya ada beberapa kriteria evaluasi dari sistem surveillance. Ada relevansi, apakah sistem surveillance sesuai dengan kebutuhan tujuannya ya, tujuan sistem surveillance dilakukan apa? Efisiensi, apakah sistem surveillance cukup efisien untuk mencapai tujuan? Efektivitas, apakah kegiatan yang dilaksanakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Kemudian juga dilihat dampak luaran yang dihasilkan apakah sesuai dengan sasaran. Jadi bisa dilihat juga relevansi, efisiensi, efektivitas, dan juga dampak. Nah, ini ada beberapa masalah umum dalam surveillance, misalnya data sering tidak tepat waktu, data tidak lengkap, ataupun tidak representatif. Nah, ini pada saat evaluasi juga bisa untuk dilakukan apa sih akar penyebab permasalahan-permasalahan dan juga ada bisa dilakukan tindak lanjut apa sih yang bisa diupayakan untuk bisa memecahkan permasalahan-permasalahan dalam sistem surveillance. Nah, biasanya kita bisa melakukan evaluasi ada dua ya. Ada evaluasi sistem, kemudian ada yang nanti di belakang ada evaluasi atribut. Nah, yang pertama kita bahas terkait evaluasi sistem surveillance. Biasanya yang kita evaluasi ada input, proses, dan juga output-nya ya. Jadi evaluasi itu biasanya meliputi sumber daya, sumber tenaga, sarana, prasarana, metode 5M ya, nanti kita bahas juga. Kemudian proses bagaimana pelaksanaan program, perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan, kemudian outputnya adalah luarannya, apa yang hasil yang dicapai ya. Jadi ini kita bisa melakukan evaluasi sistem berdasarkan input, proses, dan outputnya. Nah, untuk evaluasi input itu biasanya ada sumber daya manusianya, material, fasilitas, metode, money adalah dana, pembiayaan, market, sasaran. Gitu. Jadi kita bisa membreakdown dari input ini menjadi 5M itu, material, method, money, dan market. Nah, misalnya kita bisa sesuaikan sumber daya yang harusnya ada apa saja. Itu kita bisa ada tergantung dari surveillance-nya biasanya ada petunjuknya, kemudian kita bisa melihat bisa membandingkan realita yang berjalan dan juga pedomannya. Jadi kita harus mencari pedomannya atau standarnya, kemudian realita di lapangan. Untuk material bisa apa saja sih sarana prasarana yang seharusnya ada dan juga realitanya apa yang di lapangan sehingga kita bisa melihat apa sarana prasarana yang kurang sehingga misalnya akan menghambat ataupun eh, menghambat proses dari pelaksanaan surveillance itu sehingga misalnya bisa direkomendasikan untuk menambah fasilitas sarana prasarana dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa, misalnya ini tentang pedoman penyelenggaraan sistem surveillance untuk epidemiologi kesehatan ya. Jadi ada sarana prasarana apa saja yang di pusat, kemudian di provinsi, kemudian ada di kabupaten ataupun kota, di puskesmas dan rumah sakit. Nah, itu kan ada standarnya sendiri. Nanti ketika mau melakukan evaluasi, yang penting kita ada standarnya atau pedomannya. Kemudian kita lihat di realita di lapangan
kita bisa membandingkan atau melakukan evaluasi. Kemudian money atau pendanaan, sumber biayanya, kemudian bisa ketercukupan, sumbernya dari mana, kemudian apakah ada alokasi lain, dan sebagainya. Dan biasanya ini bisa untuk evaluasi sistem surveillance bisa dilakukan dengan kualitatif ya, dengan wawancara mendalam pada informan-informan gitu untuk bisa menggali beberapa komponen-komponen ini. Metode misalnya ada pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis, surat keputusan pelaksanaan, SOP gitu-gitu. Ada nggak sih di dalam surveillance tersebut sudah ada dokumennya atau itu dijalankan atau tidak. Nah, itu secara metode. Kemudian market atau sasaran. Sasaran dari setiap surveillance suatu penyakit tidak sama tergantung siapa yang membutuhkan informasi. Jadi sasarannya siapa, apakah sudah tepat sasaran dari surveillance yang sudah dilaksanakan gitu ya. Kemudian ini ada tadi ya ada SDM misalnya di pusat, di provinsi, di kabupaten, di rumah sakit, kemudian di puskesmas misalnya ada minimal 1 tenaga epidemiolog terampil gitu. Jadi ada misalnya di tingkat apa, kemudian SDM yang minimal ada tuh apa berapa jumlahnya, kemudian kompetensinya, kemudian biasanya dalam SDM kita juga misalnya untuk menunjang kompetensi kita ada pelatihan. Jadi misalnya pada saat kita melakukan evaluasi, selain jumlah, selain juga kompetensi, kemudian juga bisa pelatihan-pelatihan apa yang pernah diikuti yang menunjang kompetensi dari sumber daya manusianya. Sarana prasarana ini ya dari pusat, kemudian kabupaten, puskesmas. Nah, itu bisa dirujuk untuk sebagai ketika kita melakukan evaluasi kita rujuk pada pedomannya. Kemudian kita bandingkan dengan realita yang berjalan. Apa sih kekurangannya? Apa yang bisa ditingkatkan untuk bisa memperbaiki surveillance yang berjalan? Ini yang tadi proses ya, ada input, ada proses pengumpulan data, pengolahan, kajian, diseminasi, penyebarluasan, kemudian juga feedback. Jadi proses dari surveillance itu berjalan seperti apa. Kemudian, nah misalnya ini ya, jadi misalnya ada indikator-indikator kelengkapan laporan, ketepatan waktu, ataupun ada umpan balik dan sebagainya. Kemudian output adalah luaran. Luaran misalnya bisa bermacam-macam ya, ada profil, ada laporan, ataupun buku yang bisa memberikan informasi terkait dari hasil surveillance. Itu adalah output dari surveillance. Nah, itu bisa kita lakukan ya evaluasi sistemnya. Jadi ada input, ada proses, ada output, ada 5M, kemudian prosesnya berjalan seperti apa, kemudian juga outputnya. Apakah ada outputnya sesuai dengan target gitu. Itu bisa kita evaluasi. Kemudian selain kita mengevaluasi sistem, kita juga bisa melakukan atributnya secara atribut gitu ya. Biasanya kita ada 2 pilihan. Apakah kita melakukan evaluasi secara sistem, apakah kita melakukan evaluasi dari atribut ini. Kalau dari atribut ada beberapa komponen yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah kesederhanaan. Apakah sistem surveillance-nya itu sederhana apa enggak? Sederhana itu seperti apa misalnya? Strukturnya sederhana, mudah dioperasikan sistemnya dan juga tapi tetap ya mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sistem yang sederhana ini juga berpengaruh terhadap ketepatan waktu dan sumber dana yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya semakin sederhana semakin baik, tetapi tetap tujuannya tercapai. Ya, jadi yang dimaksud dengan sederhana itu simplicity adalah refers to both its structure and ease to operation. Bisa jadi strukturnya, struktur pelaporan, melaporkan ya, jadi bertingkat, tetapi jelas. Kemudian bahasa instrumennya mudah, kemudian easy to operation, gampang untuk pelaksana. Jadi tenaga-tenaga pelaksana itu tidak merasa rumit sistemnya. Nah, itu simplicity.
Nah, system surveillance should be as simple as possible while still meeting their objectives. Jadi harus sesederhana mungkin, tetapi masih tetap mencapai tujuan seperti tadi. Nah, biasanya kesederhanaan ini bisa berhubungan dengan acceptance, keberterimaan. Jadi mudah untuk dioperasikan, mudah diterima oleh yang pelaksana-pelaksana itu gampang untuk mengoperasikannya dan juga timeliness. Jadi ketepatan waktu. Kalau sederhana ya lebih tepat waktu gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi hubungannya seperti itu untuk sederhana. Jadi sebaiknya sistem surveillance sederhana, strukturnya, instrumennya, dan juga mudah untuk dioperasikan. Nah, kemudian yang kedua adalah fleksibilitas, flexibility. Bagaimana sistem surveillance itu fleksibel untuk dapat menyesuaikan perubahan informasi yang dibutuhkan atau keadaan lapangan dengan sedikit waktu, personal, dan anggaran. Jadi fleksibel. Kalau misalnya saja COVID-19, kita lihat sistem surveillance berubah sesuai dengan perkembangan. Istilah-istilahnya juga berbeda-beda. Ada dulu pada saat petunjuk pertama ada ODP, orang dengan pengawasan dan lain-lain. Kemudian ada petunjuk berikutnya ada perubahan. Di dalam sistem pencatatannya juga berubah. Atau definisi kasusnya mungkin gitu ya. Ada perubahan-perubahan yang berjalan seiring dengan perkembangan atau misalnya sistemnya bisa dirubah untuk dirujuk oleh sistem surveillance yang lain. Apakah bisa fleksibel atau ada perubahan tadi ada perubahan rentang waktu, rentang SDM-nya ataupun anggarannya. Jadi bisa fleksibel. Jadi a flexible public health surveillance system can adapt to changing information needs. Jadi bisa beradaptasi terhadap kebutuhan informasi ataupun kondisi-kondisi misalnya little additional time. Jadi waktunya, personelnya ataupun allocated funds atau dana yang tersedia. Jadi seharusnya seperti itu. Jadi sistem yang fleksibel itu sangat sangat penting karena kadang-kadang situasi juga berubah gitu ya. Nah ini bagaimana untuk mengevaluasinya? Nah, flexibility is probably best evaluated retrospectively. Jadi dilihat secara retrospektif ke belakang. Jadi bagaimana sistem yang sudah berjalan. Jadi ke belakang, observing how a system has responded to a new demand. Bagaimana ketika sudah berjalan, kemudian diamati ke belakang, ketika ada perubahan-perubahan, sistem ini bagaimana? Apakah itu bisa beradaptasi nggak untuk mengadaptasi ada perubahan-perubahan kebutuhan informasi ataupun kondisi di lapangan yang berbeda gitu ya. Simpler system might be more flexible. Jadi tadi simplicity, sistem surveillance yang lebih sederhana juga more fleksibel karena akan lebih fleksibel, akan lebih gampang untuk beradaptasi. Kemudian yang ketiga ada kualitas datanya. Kita bisa evaluasi dari kualitas datanya atau data quality, menggambarkan kelengkapan validitas data yang terekam pada sistem surveillance. Nah, ini bisa diukur dari persentase data yang tidak jelas, sorry ini tipe. Data yang tidak jelas ataupun tidak lengkap pada form surveillance. Jadi kualitas datanya seperti apa? Bisa kita lihat kalau ada data yang tidak jelas, unknown, tidak lengkap, itu pasti kualitas datanya buruk gitu. Jadi nah, data quality reflect completeness, kelengkapan and validitas dari data. Jadi bagaimana metodenya? Metode examining the percentage of unknown or blank response. Jadi kalau ada berapa sih persentase data-data yang tidak diketahui atau yang kosong atau nggak lengkap. Nah, itu udah bisa kelihatan data kualitasnya. Data of high quality will have low percentage of such response. Jadi data yang kualitasnya tinggi, biasanya data-data yang nggak jelas, data-data yang kosong dan nggak lengkap itu harusnya rendah ataupun tidak ada. Jadi itu bagaimana mengakses atau bagaimana kita mengevaluasi data kualitas bisa dilihat dari situ caranya ya. Kualitas data juga dipengaruhi dari bagaimana kualitas dari screening dan juga diagnostik ya. Jadi
kualitas data, definisi kasus, sehingga akurasi data kualitasnya baik. Itu juga perlu, sangat perlu untuk kita evaluasi pada sistem surveillance. Kemudian ada akseptabilitas atau acceptability. Nah, ini bagaimana menggambarkan keikutsertaan individu atau organisasi dalam pelaksanaan sistem surveillance, atau artinya dapat diterima. Jadi sistem surveillance kalau nggak bisa dilaksanakan juga akan susah gitu ya. Bagaimana ini bisa tetap, bagaimana sistem yang dibangun, bagaimana sistem yang dibuat itu dapat diterima oleh banyak pihak sehingga dapat berjalan dengan baik. Nah, acceptability reflect the willingness of person and organization to participate in surveillance system. Bisa menggambarkan kesediaan orang ataupun organisasi untuk ikut serta. Apakah itu laboratorium, apakah itu rumah sakit, puskesmas, ya kan, willingness, mempunyai kemauan untuk ikut serta, acceptability. Ya, jadi ada interaksi antara sistem dan juga si partisipan, si orang-orang yang bergerak itu kan harus harus menerima. Nah, bagaimana untuk dapat diterima? Yang tadi mungkin misalnya ada sederhana, ada fleksibel, itu juga sangat mempengaruhi dari acceptability-nya. Nah, ini bisa indikator-indikator kuantitatif yang bisa untuk menilai akseptabilitas, seberapa pihak-pihak yang berpartisipasi. Kemudian kalau ada misalnya interview completion rate, atau misalnya kita ada wawancara, bagaimana misalnya ada surveillance aktif, kita ada wawancara, seberapa responnya, ataupun refusal rate yang menolak berapa gitu. Itu bisa dilihat juga. Kemudian completeness of the report forms, kelengkapan, kemudian bagaimana dokter laboratorium, kemudian fasilitas layanan kesehatan untuk reporting rate, untuk bisa melaporkan, tingkat pelaporannya bagaimana. Kemudian ketepatan data reporting, ketepatan pelaporan data, itu juga bisa kita lihat sebagai ukuran kuantitatif pada acceptability. Kemudian sensitivitas sistem surveillance bisa dari tingkat pengumpulan data, proporsi kasus dari masalah kesehatan yang dapat dideteksi oleh sistem, serta kemampuan untuk mendeteksi KLB. Jadi sensitif. Bagaimana sistem surveillance yang baik, yang punya data yang lengkap, rutin, itu bisa sensitif ketika ada misalnya ada prediksi KLB, harus waspada KLB, seperti itu. Bisa dilihat sensitivitasnya. Ini ya level of case reporting ataupun refer to proportion of case of the disease. Jadi bagaimana ini sensitivity can refer to ability to detect outbreak, bisa kemampuannya untuk mendeteksi kejadian luar biasa, termasuk kemampuan untuk memonitor perubahan-perubahan dari jumlah dari kasus sepanjang waktu, atau bisa melihat pola tren, sehingga ketika ada yang abnormal kita bisa mewaspadai terjadinya KLB tersebut. Ini sensitivitas. Kemudian ada nilai prediksi positif, jadi proporsi yang teridentifikasi sebagai kasus sesungguhnya, menggambarkan sensitivitas dan spesifitas serta prevalensi dan insidensi masalah kesehatan di masyarakat. Ini juga kita bisa melihat ya, jadi bagaimana nilai prediksi positif dari sistem surveillance-nya. Nah, PVP ya, predictive value positif. Jadi proporsi kasus-kasus yang dilaporkan that actually have the health related under surveillance. Jadi apakah betul-betul yang dilaporkan itu memang betul-betul yang punya masalah kesehatan. Nah, jadi jangan ada false positif. Nah, ini bisa menjadi
error atau ada bias gitu. Jangan banyak false positif. False positif maksudnya positif tapi ternyata tidak menderita penyakit tersebut. Itu kan ada ya di diagnosis seperti itu. Ketika didiagnosis positif berarti seharusnya yang orang didiagnosis positif berarti betul-betul menderita penyakit tersebut. Atau jangan ada false positif. False positif positif tapi nggak sakit atau tidak sakit penyakit tersebut. Artinya salah diagnosis. Ini bisa saja sangat bisa terjadi ya, bisa terjadi di lapangan. Jadi bagaimana ini bisa diminimalisir untuk bisa bagaimana predictive value positif ini. Kemudian ke representatif. Jadi bagaimana data surveillance itu mampu mendeskripsikan secara akurat distribusi kejadian paling tidak menurut orang tempat waktu. Kita tahu bahwa analisis sistem surveillance paling tidak deskriptif kan ya, variabel orang, tempat waktu, seperti yang kita pelajari. Ada menurut jenis kelamin, kelompok umur, mungkin pendidikan, status pernikahan, kalau tempat misalnya wilayah-wilayah mana, berapa kasusnya, waktu mungkin ada per bulan, ada kita lihat trennya dan sebagainya. Nah itu bagaimana ke representatif tidak? Kemudian yang kedelapan adalah ketepatan waktu atau timeliness, menggambarkan kecepatan atau kelambatan. Bagaimana kecepatan waktunya? Karena sistem surveillance juga harus tepat waktu, tepat ya, tepat waktu. Kalau lengkap tapi terlambat, bisa saja ketika misalnya ada sesuatu yang terjadi di lapangan, kita seharusnya waspada terjadi KLB, tapi laporannya terlambat, kita akan terlambat melakukan upaya-upaya tersebut untuk bisa melakukan upaya-upaya pengendalian, penanganan, dan sebagainya. Ini sangat penting. Bagaimana semua personel untuk bisa melakukan pelaporan tepat waktu, itu kan juga perlu dilihat untuk tadi ada kualitas datanya, tapi bagaimana kualitas data yang baik tadi itu juga dilaporkan tepat waktu gitu. Jadi ada beberapa indikator tadi itu. Jadi dari sistem atributnya. Nah, ini yang terakhir bahwa if the goal of evaluation is to improve a program, then no evaluation is good unless finding are used to make difference. Jadi seharusnya evaluasi itu adalah untuk mengimprove program. Jadi kalau evaluasi dilakukan hanya untuk laporan ya tidak ada gunanya. Bagaimana how to make a difference? Harusnya perubahan atau perbedaan yang lebih baik. Jadi perubahan yang lebih baik lagi ya. Jadi kita melakukan evaluasi, tadi kita bisa melakukan evaluasi secara sistemnya, baik input, proses, output, ataupun secara atribut. Ada beberapa indikator-indikator yang di atribut itu yang bisa kita lakukan. Mungkin itu ya bagaimana kita melakukan evaluasi sistem surveillance, karena evaluasi itu penting untuk melihat bagaimana berjalannya sistem sistem surveillance yang sudah berjalan di lapangan. Mungkin itu, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari informasi ataupun diskusi paparan dari sistem evaluasi sistem surveillance. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.